Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa kembali dengan Jagat Horor. Kali ini dengan judul cerita Korin Mantan Balas Dendam. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Cerita dimulai dari sekarang. Pepatah mengatakan, barang siapa menanam, maka ia bakal mengunduh. Becik ketitik, olo ketoro. Kring, kring, kring. Suara HP ku berbunyi ketika aku sedang melaksanakan sholat duha. Kulipat sajadah dan memeriksa pesan masuk di handphone. Mas Sulaiman, bisa tolong ke rumah Jalan Flamboyan nomor 14, Perumahan Gunung Mas. Terima kasih, dari Rahayu. Pesan di aplikasi hijau itu aku baca dengan seksama. Aku merasa hidupku lebih sibuk kali ini setelah orang-orang tahu aku anak indigo. Aku kadang ingin menjadi manusia biasa, hidup normal semestinya. Namun, aku juga merasa Tuhan titipkan kelebihan padaku, pasti ada maksud dan tujuannya. Aku pun bergegas keluar dari rumah, berangkat ke alamat tadi dengan sepeda motor GL Pro, peninggalan bapakku. Setelah 15 menit aku tiba di perumahan yang cukup mentereng. Setelah berputar-putar sebentar, aku menemukan rumah itu. Rumah tingkat yang cukup besar dan mewah. Setelah ku pencet bel pintu berkali-kali, pintu pun terbuka. Terlihat wanita separuh baya menjemputku. Mas Sulaiman, silakan masuk. Wanita itu mempersilahkan aku masuk. Terasa hawa panas dan seolah melawanku dan menolakku. Aku duduk sambil berdoa. Ketika segelas jus jeruk dihidangkan kepadaku oleh wanita itu, beliau berkata, "Maaf mas, merepotkan. Saya mendapatkan nomor Mas Sulaiman dari Ibu Sinta, tetangga mas. Kami berteman." Aku pun sedikit mengingat Bu Sinta yang tetanggaku yang baik dan ramah itu. "Oh ya Bu, tidak merepotkan kok," jawabku. "Saya ingin minta tolong. Anak saya Guntoro tiba-tiba menjadi seperti orang gila mas, setelah pulang dari puncak bersama teman-temannya liburan kemarin." Saya menganggukkan kepala dan berkata, "Boleh saya melihatnya ibu?" jawabku. Kemudian aku dibawa ke lantai atas dan dibawa ke sebuah kamar yang gelap dan pengap. Terlihat pemuda yang sangat gagah dan tampan berteriak-teriak seperti seorang yang ketakutan. "Pergi, pergi, pergi kamu! Jangan ganggu aku!" sambil menunjuk-nunjuk ke arah pojokan kamar. Aku terhenyak, terlihat sosok gadis yang berbaju putih dan muka yang hampir hancur berdiri di sana. Belatung berjatuhan dari wajahnya. Mata yang tinggal satu itu menatapku tajam. Terlihat amarah terpancar dari sorot matanya. Aku mencoba berkomunikasi dengan makhluk itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" tanyaku dengan tegas. "Dia pantas mati. Aku tidak bisa tenang jika aku belum bisa membawanya. Jangan campuri urusanku," sosok itu menjawab dengan amarahnya. "Bukan maksudku ikut campur. Ibu ini memintaku membantunya." Aku berkata
dengan tetap membujuk sosok itu. Sama saja, ibunya juga pantas mati. Dia tidak bisa mendidik anaknya. Sosok bermuka hancur itu berucap, kita tidak tahu salahnya di mana kalau tidak tahu duduk perkaranya. Jawabku dengan tenang. Sosok itu pun berbicara, baiklah, jika kamu ingin tahu kebusukan mereka, ikut aku. Tiba-tiba terlihat cahaya putih menyilaukan yang membuat aku harus menutup lenganku. Bagai terseret dalam ruang waktu, aku melihat sebuah peristiwa yang lalu. Toro, malam minggu kita ke clubbing yuk, ajak seorang lelaki berperawakan tinggi gondrong. Aku ada janji dengan Mita besok malam minggu, jawab orang yang dipanggil Toro itu, yaitu adalah Guntoro. Dasar lo buaya, kemarin sama Mayang, kini dengan Mita. Sudah berapa banyak bunga kamu hisap, Toro? Hahaha. Lelaki gondrong itu berkata sambil tertawa. Di sebuah hotel murahan, dua insan manusia sedang dimabuk kenikmatan, bergumul dalam perbuatan dosa. Keringat bercucuran, nafas mereka terengah-engah bagai mendaki lembah dan gunung. Lelaki mengatur nafas dan terhempas di dalam kasur itu, kemudian mengambil rokok Marlboro dan menyulutnya. Dan perempuan yang hampir tidak memakai selembar benang itu menggelayut di pundaknya. Toro, besok kita shopping ya, bajuku udah lama, harus perlu ganti. Perempuan cantik itu berbicara kepada lelaki yang menatap langit-langit kamar itu. Gampang, apa yang kamu inginkan aku kasih, Mita. Toro menjawab sambil mencubit pipi Mita. Dan sekali lagi mereka mengarungi kenikmatan yang fana itu. Hari Senin, lalu lintas metropolitan begitu padat dan macetnya. Suara klakson berbunyi di sana sini. Mereka semua seperti dikejar waktu. Di sebuah kantin kampus, Toro sedang menikmati makan siangnya ketika seorang gadis berpostur tinggi dan rambut panjang sebahu menghampirinya. Toro, aku mau bicara, gadis itu berkata kepada Toro. Kemudian duduk di sampingnya. Surti, kemana aja? Sudah seminggu tidak masuk kelas, tanya Toro. Perempuan itu hanya memandang pria itu dengan harapan, kemudian berkata, aku hamil, Toro. Kamu harus bertanggung jawab sebelum perut ini membesar. Seketika sendok yang dipegang laki-laki bernama Toro itu terjatuh dan berkata, jangan bercanda, Surti, itu tidak mungkin. Perempuan itu mengerutkan keningnya dan berkata, aku serius, Toro, aku tidak bercanda. Kamu harus segera nikahi aku. Lelaki itu terlihat panik dan melihat ke sekeliling, kemudian berkata, kamu jangan hancurkan cita-citaku. Bisa saja itu anak orang lain. Kamu bisa saja tidur dengan lelaki lain. Dan kini kamu minta pertanggungjawabanku? Perempuan itu berdiri dari duduknya sambil menampar lelaki itu. Plak, plak, plak. Kamu yang menghancurkan aku, Toro. Kamu lupa janjimu saat merayuku. Memang aku anak kampung, tapi aku tidak mau kamu bodohi, Toro. Setelah kamu ambil kesucianku, kamu hendak lari. Lelaki itu gelagapan sambil memegang pipinya. Aku akan bilang kepada orang tuamu jika kamu tidak berani bertanggung jawab. Tidak seperti saat kamu cumbu-cumbu perempuan-perempuan yang kau rayu itu dengan uangmu, lalu kamu campakkan. Kamu salah, Toro. Aku tidak seperti mereka. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Suara Surti semakin meninggi, kemudian berlari meninggalkan Toro yang berdiri mematung dan melihatnya pergi. Toro hanya diam, tidak mengejarnya dan melanjutkan makannya tanpa ada rasa bersalah. Hari yang cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi membuat sejenak rasa segar dari panasnya kota. Namun tidak buat Ibu Rahayu.
bagi seperti ada petir di siang bolong ketika perempuan yang mengaku bernama Surti datang ke rumahnya dan mengatakan sedang hamil 2 bulan karena pola tingkah laku anaknya. Kemudian Bu Rahayu berkata, "Nak, masa depan kalian itu masih panjang, tidak semestinya harus ke jenjang pernikahan toh. Bagaimana kalau digugurkan dulu, nanti kalian tunangan dan melanjutkan kuliah dulu." Buar, buar, bagi ada beribu-ribu peluru mengenai tubuhnya Surti. Surti pun tercengang dan berkata, "Masa depan, Bu? Anda mengatakan masa depan? Ini masa depan saya jika Toro mau bertanggung jawab. Namun bagaimana masa depan anak ini? Bahkan Anda menyuruh dia digugurkan. Setelah susah payah hanya dia ingin melihat dunia ini. Anda sama kejamnya dengan putra Anda. Permisi." Kemudian Surti berlari dari rumah besar itu dengan jalan gontai menyusuri gang-gang perumahan itu. "Baiklah, jika mereka tidak mau menerimamu, biarlah aku menjagamu sendiri, Nak," gumam Surti sambil mengelus perutnya dan meninggalkan perumahan itu. Setelah sampai di jalan raya, Surti menuju halte busway dan ingin menyeberang. Tiba-tiba, tin, tin, suara klakson. Brak! Tubuh itu terpental tertabrak mobil sedan hitam. Terlihat mobil itu berhenti sejenak dan melihat dari spion. Melihat seonggok tubuh yang sudah tidak bergerak itu, supir itu tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Para satpam berlari-lari menuju jalan. "Tabrak lari, ada tabrak lari." Kemudian mengangkat dan membawa tubuh yang penuh luka dan kepala yang pecah itu ke rumah sakit. "Toro, kamu jadi ikut ke puncak enggak besok?" tanya lelaki gondrong di sebelahnya. "Aku lagi malas, Ron," jawab Toro sambil memainkan androidnya. "Alah, ndak usah kau pikirkan Surti yang meninggal kecelakaan itu. Masih ada gadis yang lain. Ada anak baru yang ikut loh, masih perawan lagi." Hahaha. Pria gondrong itu berkata. Toro seketika menoleh sambil tersenyum, seakan pikirannya telah melayang-layang kemana-mana. Pagi yang cerah itu, sebuah minibus berwarna hitam berpenumpang 7 orang itu melaju dari Metropolitan menuju ke puncak dengan begitu kencang. Toro, Roni, Sabto, Mita, Eni, Tini, dan Santi, mereka bercanda ria di dalam mobil itu, seakan-akan tidak ada problema dalam kehidupannya. Sesekali sang sopir Toro melihat dari spion, melihat gadis cantik seksi yang bernama Tini, yang dilihat juga bukannya tidak tahu, hanya senyum-senyum malu-malu. Mita yang di sebelahnya terlihat cemberut melihat pacarnya yang mata keranjang itu. Tiba-tiba, brak! Dan semuanya terdorong ke depan karena Toro mengerem mendadak. "Ada apa, Toro?" tanya Roni. "Sepertinya aku menabrak sesuatu," jawab Toro dengan rasa paniknya. Setelah dilihat, ternyata mereka menabrak kucing. "Ini pertanda tidak baik," ucap Tini sambil keluar dari mobil. "Hanya kucing ini," Roni berucap sambil membuang bangkai kucing itu. "Jangan dibuang, seharusnya dikuburkan," Tini berkata kembali. "Alah, jangan percaya tahayul," Roni berujar sambil masuk ke mobil. Toro hanya bengong di luar kemudi dan menoleh kanan kiri. Ia yakin betul melihat seorang perempuan menyeberang, berambut panjang, berbaju putih. Kemudian dari dalam mobil Roni memanggilnya, "Toro, ayo lanjut." Dari dalam mobil itu mereka sudah menunggu Toro yang dari tadi melamun di luar, membuat Toro sadar dan kemudian melanjutkan perjalanan. Akhirnya maghrib mereka sampai di villa yang dituju. Suara musik keras terdengar memenuhi villa itu.
Toro dan kawan sudah lupa akan kejadian sore tadi. Mereka asik dibuai alunan musik malam itu. Minuman keras meremehkan malam itu. Malam semakin larut, mereka masih asik dalam kebahagiaannya, berjoget dan bernyanyi. Kemudian agak sempoyongan, Toro menuju kamar mandi. Di situ dia bertemu dengan Tini. Seketika matanya jelalatan. Dia seperti hendak menelan hidup-hidup si Tini ini. Kemudian dia menggoda Tini. Tini hanya senyum-senyum saja. "Kamu begitu cantik, Tini. Kalau kamu mau jadi pacarku, aku akan berikan apapun yang kamu mau," gombal Toro saat itu. "Masa sih, Mas? Aku takut kamu ingkar janji," jawab Tini sambil mengelak saat pipinya ingin dicolek Toro. Tini menghindar dan berjalan pergi, tapi sambil tersenyum menengok ke arah Toro sambil menggoda. Tini berjalan keluar ruangan villa itu. Toro kemudian berlari mengejar Tini yang keluar villa. Seakan Toro mendapatkan kode. Roni hanya tersenyum bodoh melihat tingkah Toro yang lagi mengejar Tini keluar ruangan itu. "Dasar buaya," tawa Roni dari dalam sambil melihat tingkah Toro itu. "Tunggu, Tini." "Betul, aku sayang kamu," teriak Toro sambil mengejar Tini yang semakin ke bukit atas villa itu dan menjauh dari villa. Toro tidak punya prasangka dan tidak curiga apapun. Di otak buayanya ini hanya ingin mau ngajak kuda-kudaan si Tini di kebun. Setelah akhirnya Toro bisa dekat di sampingnya. "Bagaimana, Tini? Kamu mau kan jadi pacarku?" desak Toro. Tini tersenyum dan mengangguk. Toro tidak sadar kalau dia sudah jauh dari villa. Di villa mereka mulai kelelahan dan pada tepar di sofa. Mita bertanya kepada teman-temannya, "Ada yang lihat Toro enggak sih?" Roni dengan agak teler berkata, "Paling lagi main kuda-kudaan dia." Mita terlihat marah bertanya kepada Roni, "Sama siapa, Roni?" "Lah, sama siapa lagi kalau tidak dengan anak baru itu?" jawab Roni sambil merem di sofa itu. Mita terperanjat dan bengong, kemudian memegang kerah Roni dan menariknya dan berkata, "Jangan mengada-ngada kau, Ron. Tini lagi sakit. Dari tadi datang dia sudah tidur di kamar. Sekarang di kamar atas dia berada." Tanpa ada aba-aba, mereka pergi ke kamar Tini. Benar saja, Tini sedang tertidur pulas di sana. Roni terkejut dan matanya terbelalak dan berkata, "Ini tidak beres. Tadi aku melihat sendiri Toro pergi sama Tini. Ayo kita cari. Saya takut terjadi apa-apa." Malam yang semakin larut dan dingin, mereka langsung mencari Toro. Entah ada di mana. "Jangan, Mas, aku malu." Saat Toro menggerayangi tubuh Tini, Tini menolaknya dan memberi banyak alasan, tapi Toro yang mata keranjang sudah tidak tahan. "Tidak apa-apa, sayang, kamu bakal ketagihan nantinya," ucapnya sambil tangannya bermain dengan nakal dan lincah. Namun tangan Toro saat keluar dari dalam celana Tini, tangannya sudah menggenggam belatung yang hijau dan bercampur rambut. Toro melihatnya dengan jijik. Belatung-belatung yang bercampur dengan bulu kemaluannya Tini itu. Kemudian terdengar suara cekikian menyeramkan. Toro yang langsung melihat ke arah muka Surti langsung kejengkang ke belakang. Surti? Tidak mungkin. Kamu sudah mati, ucap Toro sambil ngesot ke belakang.
Surtini yang seketika berubah menjadi berwajah menakutkan dan terlihat hamil, dan kepalanya pecah. Terlihat otak berwarna putih meleleh kemudian melayang. Mas Toro, Mas Toro, mengapa kamu tega bunuh kami? Jangan kamu bukan Surti, pergi. Dengan wajah pucat Toro mulai berteriak, kamu harus ikut kami, kamu harus mati. Dan Surti yang menjadi hantu itu terbang kemudian menduduki perut Toro hendak mencekiknya. Jangan Surti, jangan, maafkan aku, jangan bunuh aku. Toro masih memohon dan memelas kepada Surti. Biadab kamu, Mas. Surti berucap kemudian mencekik wajah Toro. Lehernya dicekik dengan sekencang-kencangnya. Wajah Toro sudah memutih dan lidahnya pun menjulur. Sudah putus asa dan hampir tidak ada harapan lagi. Dunia terasa gelap, dan ketika tiba-tiba ada cahaya mengenai wajahnya. Cahaya senter-senter teman-temannya yang datang mencarinya. Toro, di mana kamu? Dan tiba-tiba mereka pun melihat tubuh Toro di bawah semak-semak. Kenapa kamu, Toro? Teriak Roni. Namun Toro hanya memegangi lehernya dan merasakan kesakitan dan berteriak-teriak. Kemudian mereka membawa Toro turun atas bukit itu menuju villa. Dan malam itu juga mereka turun dari puncak membawa Toro ke rumah sakit dan mengabari orang tuanya. Cahaya putih lenyap dan aku kembali membuka mata. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya lagi. Saya hanya bisa membuat anak Anda lebih tenang, Bu, kataku kepada Bu Rahayu. Guntoro masih berteriak ketakutan dalam kamar. Aku berkata kepada sosok itu yang kini seperti menangis, Surti, kembalilah ke tempat yang lebih indah. Ikhlaskan semuanya. Ini sudah menjadi takdirmu. Biarkan karma yang bekerja, Surti. Sosok itu menatapku dengan sendu dan tersenyum, kemudian menghilang. Kemudian terdengar suara menggaung, terima kasih. Aku hanya mengangguk dan Bu Rahayu yang ada di sampingku hanya menatapku bingung. Guntoro sedikit demi sedikit terlihat tenang, namun berbicara sendiri. Kadang seperti menimang bayi, kadang tertawa terbahak-bahak, kadang menangis menjerit-jerit. Aku pun meninggalkan rumah itu saat adzan asar berkumandang. Kutolak amplop coklat yang diberikan Bu Rahayu. Kupandangi langit lembayung sore itu dan mengarahkan motorku ke sebuah masjid. Selesai. Dan demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur sahabatku semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.